Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Amma ba'du. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada detik ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan, menikmati kesehatan, menikmati iman, menikmati Islam, dan menikmati nikmatnya taat, ketakwaan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kesabaran, memberikan ketabahan, dan memberikan secepat-cepatnya kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang hari ini sedang dalam kondisi sakit, dan semoga sakitnya menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Jalaluddin Army, dipanggil dengan Pak Jalal. Saya pada tahun ini diberikan amanat atau tugas yaitu sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam atau guru PAI gitu. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 10. Rombelnya ada 12, kelas 10 MIPA dan IPS. Jadi untuk MIPA dan IPS kelas 10 semua saya yang mengajar PAI-nya. Lalu saya diberi amanat juga pada tahun ini menjadi wali kelas, yaitu wali kelas 10 IPS 1 gitu. Jadi 10 IPS 1 ya, saya yang menjadi wali kelasnya. Lalu alamat saya di mana? Alamat saya ada di diskotik. Apa itu diskotik? Yaitu di sisi kota Saeutik. Artinya saya berada di daerah perbatasan antara kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi gitu ya. Ada lebih khususnya ada di Desa Kebon Manggu, Kampung Cikadu, dan Kecamatan Gunung Guru gitu. Nah, baik, itu saja perkenalannya, dan kita akan langsung membahas pengantar pendidikan agama Islam ya, materi-materi apa saja yang akan kita pelajari. Ya, baik. Dari kelima hal tadi berkenaan dengan pelajaran pendidikan agama Islam, nah itu silahkan kalian bisa cari-cari ilmunya, informasi tentang ilmunya dari berbagai macam sumber, sehingga nanti ketika kita belajar, nah kalian sudah ada bekal ya, sudah ada bekal pengetahuan yang akan kita pelajari di waktu-waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pertemuan yang pertama. Tentang apakah itu dan apa tujuan dari kita belajar di pelajaran pertama kali ini? Itu silahkan saksikan. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang surat
Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ya, bagaimana hukum tajwidnya, kemudian bagaimana isi kandungannya itu lebih jauh lagi, dan bagaimana pula cara membaca dalam hukum tajwid tersebut ya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu ya, supaya ada motivasi dalam diri kita dalam belajar. Kita harus cari tahu dulu apa sih manfaat dari kita mempelajari ilmu tajwid ya. Apakah kita butuh tidak dalam mempelajari ilmu tajwid ini ya. Baik, ilmu tajwid ini menurut saya itu ada dua manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah agar kita bisa lebih menyempurnakan lagi dalam ibadah gitu ya, karena kan kita yang mengaku beragama Islam tentunya pasti meyakini kebenaran Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diyakini sebagai apa? Sebagai kitab suci umat Islam. Dan kita pun meyakini bahwa kitab suci umat Islam itu wajib hukumnya kita baca. Ya. Nah, untuk bisa menyempurnakan bacaan dalam Al-Quran, maka diperlukanlah ilmu tajwid. Hukum membaca Quran adalah wajib ain. Artinya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah balik. Nah, gitu. Nah, kalau hukum membacanya saja sudah wajib, maka mempelajari ilmu tajwidnya itu menjadi wajib. Karena apa? Karena mengikuti hukum bacaan Al-Quran. Nah, jadi itu ya, menyempurnakan ibadah gitu. Nah, yang kedua, supaya apa? Supaya kita bisa merasakan nikmatnya membaca Quran gitu. Nah, dengan mempelajari ilmu tajwid, kita bisa insya Allah fasih dalam membaca Quran. Kalau kita jadi imam, bacaannya bagus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya, ditambah lagi dengan suara yang bagus, maka orang akan betah mendengarkan atau menjadi imam atau menjadi makmum imamnya kita, misalkan begitu ya. Nah, itulah dua manfaatnya. Jadi satu untuk menyempurnakan ibadah dalam membaca Quran, yang kedua agar kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Oke. Yang pertama, dari hukum tajwid dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ya, itu adalah gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu hurufnya ada dua. Ada nun di syiddah, ada mim di syiddah. Gitu. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya nun di syiddah dan mim di syiddah dengung. Dengung itu masuk ke rongga hidung. Kemudian ditahan 3 harokat atau 3 kali hitungan. Oke, kita contohkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ya. Inna. 3 ya. Inna. Oke. Innamal mu'minuna. Gitu ya. Oke, ulangi. Innamal mu'minuna. Nah, untuk hukum tajwid yang kedua yaitu ikhfa. Ikhfa itu artinya adalah samar. Gitu. Hukum hurufnya ada 15. Ya, ada 15. Jadi tanwin atau nun mati menghadapi ke-15 atau salah satu dari 15 huruf ikhfa tersebut, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Di surat Al-Hujurat ayat ke-10. Dan ditahan selama 3
3 harokat atau 3 kali ketukan. Ya. Ikhwatun fa aslihu. Oke, diulang. Ikhwatun fa aslihu. Oke, sekali lagi. Ikhwatun fa aslihu. Baik. Untuk hukum tajwid yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, jadi izhar syafawi ini adalah hukum mim mati. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada selain mim dan ba. Jadi mim mati menghadapi selain huruf mim dan ba itu disebut izhar syafawi. Dan dibacanya jelas, Oke, kita langsung ke contoh. La'allakum turhamun. Jadi langsung ya. La'allakum turhamun. Jadi mim matinya itu dibaca jelas. Ulangi. La'allakum turhamun. Nah, baik, untuk yang keempat adalah hukum tajwidnya adalah mad wajib mutamatsilan. Mad wajib mutamatsilan ini harokatnya wajib 6 harokat. Ya, wajib 6 harokat. Ya, oke, kita contohkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12-nya. Ya ayyuhalladzina. Oke ya, ulangi. Ya ayyuhalladzina. Jadi mad wajib muttasil itu wajib 6 harokat. Hukum tajwid yang selanjutnya adalah idgham bigunnah. Idgham bigunnah ini hurufnya ada 4. Jadi idgham bigunnah. Bigunnah berarti menggunakan gunnah. Artinya ditahan 3 harokat dan masuk ke rongga hidung. Ya, contohnya Al-Hujurat, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Oke ya. Katsiran minaz zanni. Ya, mana yang idgham bigunahnya adalah tanwin ro menghadapi huruf mim. Jadi ditahan selama 3 harokat atau 3 kali hitungan. Ulangi ya. Katsiran minaz zanni. Oke, ulangi. Katsiran minaz zanni. Oke. Baik, untuk hukum tajwid yang selanjutnya adalah idgham mutamatsilan. Idgham mutamatsilan itu ketika huruf yang sama saling berhadapan. Misalkan huruf ta sukun dengan ta berharokat. Huruf ta sukun bertemu dengan huruf ta berharokat. Nah, dalam contoh ini adalah huruf ba sukun bertemu dengan ba berharokat. Bagaimana cara membacanya? Ya, oke, kita contohkan. Yagtaba'dukum. Jadi langsung saja ya. Yagtaba'dukum. Oke, ulangi. Yagtaba'dukum. Baik, untuk hukum tajwid yang selanjutnya yang ketujuh adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini hukum tajwid mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya, jadi ikhfa syafawi hurufnya 1. Mim mati bertemu dengan ba itu disebut ikhfa syafawi. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya dengan menggunakan dengung, dengan menggunakan samar. Artinya bibirnya tidak boleh dirapatkan secara sempurna dan ditahan selama 3 harokat atau 3 kali hitungan. Kita contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Oke ya. Ba'dukum ba'dha. Jadi mimnya tidak boleh ditutup rapat. Ya, agak dibuka sedikit dan ditahan 3 harokat. Ulangi. Ba'dukum ba'dha. Diulang. Ba'dukum ba'dha.
Baik, untuk hukum tajwid yang ke-8 atau terakhir, yaitu mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini adalah mad yang berada pada ujung kalimat, baik ujung ayat atau pas waktu diwakofkan. Nah, oke ya. Nah, ini panjangnya berapa harokat? Bisa 2, bisa 4, dan bisa 6. Itu tergantung kekuatan napas masing-masing orang, atau tergantung juga terhadap bacaan, apakah bacaannya itu lambat atau bacaannya itu cepat gitu ya. Oke. Kita contohkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 ya. Tawwabur Rahim. Nah, itu kalau yang 2 harokat. Ulangi ya. Tawwabur Rahim. Oke. Bagaimana bagi yang 4? Tawwabur Rahim. 4. Oke, ulangi. Tawwabur Rahim. Ini 4. Nah, bagaimana kalau yang 6? Tawwabur Rahim. Oke, diulang. 2, 4, 6. Ya. Tawwabur Rahim. Tawwabur Rahim. Tawwabur Rahim. Nah, gitu. Nah, untuk mad arid ini harus konsisten. Kalau kita mengambilnya 2 harokat, maka seterusnya 2. Kalau mengambilnya 4, 6, maka seterusnya harus sesuai dengan harus sesuai dengan yang kita ambil di awal kita baca Al-Quran. Jadi harus konsisten. Innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم